harus cerita ke siapa. Tapi Bara, andaikan kamu hidup, aku bisa cerita ke kamu. Aku bingung karena ketika aku masuk sekolah tiba-tiba kawanku pada ngejauhin aku. Salah aku di mana gitu. Aku mau cerita ke salah satu teman yang dia kalau bisa dibilang cukup dekat sama aku, tapi aku takut dia tetap nggak percaya sama aku. Aku bingung harus cerita ke siapa. Tapi aku ingat waktu itu kata Bu Firlia, kalau misalnya kalian ada yang mau diceritain, datang aja ke BK, cerita ke Bu Firlia. Cuma aku takut mau ceritanya, aku harus gimana. Tapi apa deh, aku coba chat Bu Firlia dulu. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf ganggu waktunya. Izin Ibu, saya Mufti Nadine dari kelas 12 IPA 6. Izin bertanya Ibu, apakah besok Ibu ada waktu? Jika ada, apakah saya boleh menemui Ibu untuk bercerita? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Aku sudah ngechat Bu Firlia, semoga aja Bu Firlia balik chat aku. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam nak, masuk. Silakan duduk Mufti. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, tadi istirahat ke kantin dulu. Iya Ibu. Beli apa di kantin? Beli es degan, Beli es degan. mie, bakso. Itu udah kenyang dong ya. Nah kemarin Mufti kan chat ibu nih bilang mau cerita. Nah sekarang boleh Mufti kalau misalnya mau cerita, mau berkeluh kesah, diungkapin apa yang Mufti rasain, nggak apa-apa boleh. Oke Bu. Jadi aku tuh ngerasa ini Bu, tiba-tiba kan tadi pagi pas aku mau masuk sekolah lagi, kawan-kawan itu ngediamin aku, bahkan kawan deket aku tuh kayak ngerasa agak gimana gitu ke aku, kayak ngediamin gitu loh. Aku negur kayak oh iya ya udah Mufti gitu loh, kayak padahal aku mau jelasin tentang beberapa hari itu aku nggak masuk, kalau terus juga aku nggak bantuin ngerjain tugas. Sebenarnya aku mau bantu, cuma bener-bener kayak beberapa hari itu aku tuh ada suatu hal yang urgent banget di keluarga aku, tapi mereka kayak masih nggak percaya gitu sama aku. Aku bingung Bu, aku harus jelasin gimana lagi ke mereka. Iya, jadi kamu ngerasanya sedih, bingung harus gimana gitu ya? Iya. Iya. Terus selain itu juga aku bingung nih Bu, salah aku tuh apa gitu loh, kok nyampe segitunya mereka ngediamin aku gitu loh. Masa cuma karena aku nggak bantu atau aku nggak ada kabar. Sebenarnya ya aku bisa ngejelasin gitu loh Bu, kalau aku tuh ya ada sesuatu hal yang benar-benar di keluarga aku tuh kayak ya bikin aku down gitu sih Bu. Iya, pasti hal kecil kayak gitu tuh bisa bikin salah paham gitu. Jadi mereka mungkin salah paham sama kamu karena memang sebelumnya kamu gak jelasin tuh kira-kira apa hal yang bikin kamu pulang duluan gitu. Bukan bermaksud untuk ngejauhin mereka kan ya. Iya, tapi aku masih mikirin gitu loh Ibu. Aku selalu tiap malam tuh overthinking, kok mereka kayak nyampe segitunya gitu. Nah aku cerita ke Ibu tuh aku mau minta kayak saran atau solusinya, aku tuh harus gimana Ibu. Iya, oke. Menurut kamu nih langkah apa sih yang sebaiknya kamu lakuin saat keadaan kayak gini biar mereka tuh gak salah paham lagi sama kamu? Kira-kira apa yang bisa kamu lakuin? Kalau dari aku sendiri ya mungkin aku bakal minta maaf sih Bu ke mereka, kayak terus ngejelasin kayak
maaf ya teman-teman semua, aku bukan maksud nggak mau bantu, tapi emang beneran beberapa hari itu aku ada problem urusan di keluarga aku. Terus juga aku nggak maksud kok nggak bantu kalian ngerjain tugas-tugas kelompok, terus juga nggak maksud juga ngejauhin kalian gitu loh. Aku buktinya kayak tiap pagi pas aku pertama kali masuk sekolah aku nunggu kalian, tapi kenapa kalian kayak diamin aku gitu. Itu langkah yang baik sih, Move. Jadi mereka juga bisa lebih paham kira-kira situasi dan kondisi kamu saat itu bagaimana gitu. Itu langkah yang baik untuk kamu lakuin gitu. Jadi ya kamu bisa ngajak ngobrol mereka dulu supaya merekanya paham kira-kira bagaimana kondisi kamu saat itu, kenapa kamu pulang duluan gitu. Jadi merekanya bisa ngerti nih dan gak salah paham lagi sama kamunya gitu. Tapi ibu, aku mau cerita lagi selain dari itu. Aku tuh kayak selalu ngerasa overthinking tiap malam tuh kayak kan ibu tahu kan tipe aku tuh gimana. Ibu aku kayak selalu menginikan ekspektasi orang gitu loh. Kayak orang-orang berekspektasi tinggi tahu kayak Mufti mah bisa gitu loh, masuk 3 besar gitu loh. Tapi aku ngerasa kayak kalau misalnya aku nggak bisa masuk, kayak mereka langsung kok Mufti nggak bisa sih, kok seorang Mufti nggak bisa sih, kayak aku kayak langsung denger omongan kayak itu, kayak aku langsung dendam gitu loh ibu, kayak aku harus gimana gitu loh. Jadi ibu paham banget, kamu ngerasanya kamu tuh selalu dipandang orang itu perfect, dipandang orang itu selalu bisa. Nah, gak apa-apa, itu anggap aja sebagai motivasi kamu. Oh, saya bisa, saya hebat. Kalau memang kamu lagi ngerasa kamu tuh down banget. Tapi ya di lain sisi kamu juga nggak boleh terus-terusan untuk memenuhi ekspektasi mereka. Jadi tetap teguh pendirian, kamu maunya apa ya ikutin jalan itu. Jangan ikutin ekspektasi orang itu bagaimana. Karena kalau kamu udah ngikutin ekspektasi orang lain, susah. Nanti kamunya akan capek sendiri gitu. Jadi ikutin langkah yang paling baik menurut kamu aja gimana. Oke Bu, kalau itu ya insya Allah saya coba untuk tidak menginikan ekspektasi orang, dan kalau dengar-dengar kata-kata kayak itu ya udah jadikan aja motivasi kan ya Ibu. Saya paham banget, kamu tuh hebat, kamu tuh keren. Jadi kamu juga harus bisa yakin sama diri kamu sendiri kalau kamu bisa ngejalanin apapun struggle yang kamu hadapi di hidup kamu gitu. Tapi Bu, aku kadang-kadang tuh Bu ya, kayak suka kesel gitu juga loh Bu, sama kan kita tuh kan sering ada tugas kelompok gitu kan ya Bu. Nah pasti ada ketuanya kan ya Ibu, ketua, sekretaris ataupun bendahara gitu ya. Tapi kayak kadang kan ya aku tahu ketua itu emang tugasnya tuh untuk kayak ngatur atau ngurusin ini, tapi ya setidaknya untuk ngebantu gitu loh. Kayak jangan asal guys tolong dong nge-backup, aku lagi sibuk ini, aku lagi sibuk ini. Kayak aku langsung mikir ya itu urusan kamu sendiri gitu loh, karena kamu udah konsekuensi kamu ngambil suatu organisasi yang besar dan banyak gitu kegiatannya ya. Tapi ya setidaknya kamu mikirin juga kayak ya walaupun nggak bisa bantu, kayak setidaknya ada omongan kayak oh iya nanti aku bantu cari materi beberapa ya, maaf kalau aku nggak bisa nyariin semua gitu loh. Terus juga setidaknya juga kayak mikirin gitu loh, nyampe akhirnya kayak yaudahlah karena nggak ada yang mau jalan, kayak aku jalan lah Ibu ya. Terus tiba-tiba besok paginya mereka nanya kan udah selesai belum Mufti. Nah aku maaf ya Ibu ya, aku bukan maksudnya ngebohongin atau gimana, aku cuma pengen tahu mereka tuh seberapa care-nya sama tugas kelompok ini gitu loh. Kayak aku jawab lah belum, kata aku kan. Terus kayak dia orang panik kan, akhirnya kayak kamu di mana Mufti, sini aku bantuin. Terus aku belum jawab lagi kan Ibu. Terus akhirnya kayak beberapa menit aku ngechat lah sama kawan aku yang satunya yang aku semalaman ngerjain berdua sama dia kan. Kayak aku ngomong kayak gitu salah nggak ya, tahu kan. Aku nggak maksud bohongin mereka, nggak maksud ngeprank, cuma aku pengen tahu aja siapa aja yang care sama tugas ini gitu loh. Walaupun ya setiap orang kan punya kesibukannya masing-masing kan ya Ibu. Terus ya udahlah, akhirnya aku ngomong lagi ke beberapa menit kayak udah guys, udah aman kok, aku gitu kan. Kayak
langsung dia orang pada minta maaf gitu kan, kayak maaf ya Mufti aku nggak bantu ini aku emang salah kok. Dan aku kayak langsung di situ kayak aku ngerasa nggak enak juga kan ya ibu, aku ngomong kayak gitu tuh salah apa enggak. Cuma aku juga kan sempat cerita ke kawan dekat aku kalau nggak apa-apa Mufti sebenarnya kalau kamu kayak gitu, kamu juga jangan terlalu nge-backup semuanya, biar mereka itu tahu gitu loh gimana ngerjain tugas-tugas kelompok, kan namanya kelompok gitu loh. Jadi kayak ya udah, kata kawan aku kayak nggak apa-apa Mufti, kalau belum selesai ya udah kirim aja ke grup linknya biar diorang isi gitu. Ibu paham banget, kamu pasti ngerasanya bingung harus gimana. Cuman sebenarnya tindakan kamu tuh benar, udah benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Seharusnya lain kali kamu bilang dulu, untuk kalian tugasnya ini ya. Sebisa mungkin kamu tuh speak up untuk bagaimana tugas-tugas mereka. Jadi antara kamu dengan yang lain itu tugasnya rata pembagiannya. Jadi semuanya tetap ngerjain tugasnya semua. Terus kalau emang kamu untuk memilih jalan yang seperti itu, ibu tidak bisa membenarkan karena di situ kamu bohong. Nah, besok lagi sebisa mungkin kamu bisa jujur terhadap apa yang sebenarnya kamu rasain. Jadi kamu nantinya nggak memendam dendam dalam diri kamu. Jadi sebisa mungkin jujur supaya mereka juga mengerti bagaimana struggle kamu, bagaimana yang kamu rasain gitu. Jadi sama-sama mengerti dan ujungnya tugasnya selesai dengan bersama-sama gitu. Makanya itu kayak dari situ mungkin ya bisa jadi sih sangkut pautnya dengan aku kayak dijauhin sama mereka gitu loh. Mereka salah paham sama aku, terus kayak ya nggak percaya gitu loh sama aku. Ya tapi gimana ya ibu ya, setiap ada tugas kelompok tuh kayak apa ya, ada satu orang yang sebenarnya tugas itu tuh udah kayak yaudah aku bagian definisi, aku bagian penyebab gitu loh. Tapi mereka itu kayak cuma 3 orang yang nulis gitu loh Bu, dan dia ngirim jawaban ke aku tuh ya cuma orang itu aja, sisanya tuh kayak ya udah gitu loh. Makanya aku kayak di situ tuh agak gimana ya, agak kesel gitu loh, kayak ya tapi bingung juga, tapi kayak nggak enak juga gitu loh, kayak ujung-ujungnya mereka maaf gitu kan ke aku, kayak maaf ya aku nggak bisa bantu ini, kayak ya sebenarnya dalam hati aku tuh kayak aku masih kayak malah gitu ya, tapi ya aku ngetik kayak ya nggak apa-apa kok aman, tapi kayak ya lah nggak apa-apa. Terus aku akhirnya ngomong kan ke mereka kayak ya udah guys aman-aman ya, lain kali saling kerjasama ya. Oke, ibu paham banget, kamu pasti ngerasa bingung banget. Cuman sebisa mungkin nanti diobrolin lagi sama temen-temen kamu. Terus sebisa mungkin juga jujur, jangan pernah berbohong dengan apa yang kamu rasain gitu. Terima kasih banyak ya Bu atas saran dan solusinya Ibu. Iya, sama-sama. Maaf kalau aku ada salah kata. Enggak apa-apa. Kamu harus berpikir bahwa kamu tuh hebat, kamu itu keren. Jadi jangan pernah rendah diri sama apa yang sedang kamu lakuin gitu. Terima kasih. Iya, hati-hati ya nak, belajar yang pintar.